Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mbah No di Eskes 21. Saya menyapa khusus sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Sidoarjo ya, perawat alumnus 82, 83, 84. Terima kasih masih mengingat saya. Semoga panjenengan mungkin ada yang purna juga, masih tetap sehat, tetap beraktivitas, dan jangan lupa selalu produktif ya, kita terus berkarya. Nah, kali ini ada di waterfall atau air terjun ya. Jadi filosofi dari air terjun itu adalah bergerak terus ya, dari atas ke tengah ke bawah ya. Jadi mungkin itulah kehidupan sama seperti itu. Jadi ketika ada di atas, ingatlah pada suatu saat Anda akan di tengah. Di tengah, ingatlah pada suatu saat akan ada di bagian paling terbawah ya. Waktu itu posisi bulan Februari 2016. Saya ini kan sering bikin video ya, video yang saya buat antara lain Mimpi Yang Hilang, Move On to Presiden, kemudian Journey to the Sky, It's Your Day, kemudian You Are, kemudian Semua Hati Bergerak, banyak lah pokoknya. Nah, biasanya saya tuh bikin slide-nya dulu, artinya itu kalau zaman sekarang itu bahasanya thumbnail ya. Nah, ketika bikin thumbnail ini saya merasa aneh karena di situ tulisannya adalah teruslah berjalan ke barat gitu. Titik temu yang kita genggam ya. Saya cocokkan di semua video, slide ini nggak bisa masuk gitu. Artinya nggak nemu cocok gitu. Akhirnya saya simpen aja deh. Nah, pada akhirnya di bulan September berkunjunglah Ibu Menkes dengan Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo atau Pak Jokowi di Dinas Kesehatan waktu itu. Dan titik yang dikunjungi kebetulan titik yang saya ada di situ. Nah, kemudian saya menyampaikan presentasi di depan beliau, Ibu Menkes ya. Yang saya bawakan adalah Move On. Saya tidak tahu ya, sekretaris atau dari kementerian, jangan lama-lama Pak presentasinya. Ya, akhirnya saya tampil mungkin sekitar 10-15 menit di depan Bu Menkes. Yang saya apresiasi dari Bu Menkes begitu wibawa dan keibuan dan sangat sejuk sekali. Beliau menyapa saya dengan enak di dalam presentasi itu ya. Jaraknya hanya 3 meter dari posisi beliau. Lalu Pak Marwan, coba ini diterangkan. Ini rasanya sudah akrab, kenal betul ya. Jadi sekali lagi salam hormat saya Bu Menkes, terima kasih. Itu menjadi kenangan terindah bagi saya. Nah, ketika bercerita pada teman, presentasi kan biasa. Presentasi memang biasa. Semua pekerjaan di swasta, di pemerintah, orang presentasi biasa. Tapi presentasi di dekat Bu Menteri atau Pak Menteri, ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Paling kalau dibuat rasio mungkin 100 banding 10 ya. Dan alhamdulillah saya sudah mempresentasikan semua itu, disusul oleh Bapak Kepala Dinas saya, Pak Abu, ya juga mempresentasikan sama-sama berdua. Jadi kayak ada keakraban di situ. Kemudian kita langsung menuju rumah pemulihan gizi ya, bergabung dengan protokoler dari Bapak Presiden Indonesia Pak Jokowi ya. Saya salut sekali dengan peristiwa itu dan ini akan membekas di dalam hati saya. Juga salam hormat pada Pak Jokowi, terima kasih, mudah-mudahan beliau masih ingat, mungkin merasa terhormat di depan beliau-beliau ini. Nah, kemudian setelah kunjungan ini berakhir, euforia yang terjadi dalam diri saya maupun di seputaran kantor bersama teman-teman, ada kebanggaan ya. Kita cerita tiap hari ya, kita ulas, bicara sana sini ya, foto-foto selfie kita lihat yang bersama-sama beliau, ini terjadi kebanggaan ya. Akhirnya di tengah kegembiraan euforia itu, 1 minggu tepat peristiwa itu, saya berpindah tugas ya, berpindah di kecamatan ya, tepatnya kecamatan Banyugugur. Cuman ketika dipindah itu mikir saya, ada rasa sedih, ada rasa bingung, ada rasa mengapa, kenapa gitu ya. Itu jadi nggak bisa ngomong, speechless lah. Karena di kesehatan itu PNS-nya itu sekitar 90 ya, 90 orang lebih lah, ini 100-an. Kok hanya saya yang dipindah gitu. Mikir macam-macam ya. Mikirnya macam-macam ya. Sebetulnya bukan masalah pekerjaannya, karena kalau pekerjaan itu bagi saya, asalkan kita mau belajar, semua pekerjaan bisa dilakukan, bisa dijalani gitu. Nah, yang saya pikir adalah usia saya sudah 54 ya.
saya sudah mengabdi di jajaran kesehatan sekitar 30 tahunan ya. Kemudian kalau saya harus menempuh jarak kecamatan itu 40 kilo, kalau PP 80 kilo ya. Faktor kesehatan saya. Jadi kemudian, dan saya sendiri ini kan punya riwayat bronkitis ya. 2010-2011 saya itu keluar masuk rumah sakit ya. Hampir 2 bulan, 3 bulan itu masuk rumah sakit. Dan jujur aja ekonomi hancur, porak-poranda ya, karena waktu itu JKN belum masuk di rumah sakit, jadi masih bayar sendiri ya. Kemudian berikutnya anak-anak saya dua-duanya kuliah di Jember, jadi saya harus kadang-kadang pulang kegiatan harus menempuh ke Jember untuk nengok atau menjemputnya. Ini sungguh bukan beban berat ya bagi saya. Tapi karena ini tugas, waktu itu saya sampaikan kalau memang saya dianggap mampu, insya Allah saya amanah. Nah, ketika itu diumumkan berarti saya dianggap mampu. Ya Bismillah, malam harinya saya berdoa khusus ya Allah paringi lancar dan paringi kemampuan serta kesehatan yang baik. Akhirnya besoknya saya kuatkan diri. Keywordnya saya rubah ya, kalau kita keywordnya pindah maka gambarnya nggak enak ya, tapi keywordnya adalah new life, kehidupan baru ya. Jadi itu yang mendorong saya untuk semangat. Akhirnya saya berkunjung atau ke tempat kerja saya yang baru, dan alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh teman-teman ya. Saya mendapat teman baru, saya mendapat pengalaman baru, saya mendapat ilmu baru dari semua panjenengan semua. Kesempatan ini saya juga menyapa teman-teman yang ada di Kecamatan Panjegugur. Sungguh luar biasa, saya merasa berterima kasih bekerja dengan panjenengan semua. Saya merasa nyaman, saya merasa lancar, dan saya merasa terhormat bekerja bersama panjenengan semua. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan berbalik kembali kepada panjenengan semua, menjadi kesuksesan atau kelancaran ketika panjenengan melaksanakan pekerjaan. Begitu pula mungkin juga teman-teman saya banyak yang purna ya di sana. Ya sekali lagi salam hormat saya ya kepada beliau-beliau semua. Nah, lalu saya menghubungkan dengan slide. Ternyata slide ini memberi sinyal ya. Memang saya berjalan ke arah barat ya. Kemudian pertanyaan siapa yang saya temui? Ini yang mungkin ada yang nggak pas ya, mohon maaf. Tapi saya harus karena ini hidden story, jadi harus saya ceritakan. Saya menemukan sebuah herbal ya. Sebuah herbal yang pada saat itu ketika berkunjung ke desa, teman saya, Bapak coba herbal itu Bapak. Nah, saya ini kan tiap hari mohon maaf namanya ini ingus, umbel ya. Itu satu handuk itu penuh kalau sehari. Dan kemudian saya menemukan herbal itu, cuman jangan di sini yang ngomongnya, berkunjung aja silaturahmi ke rumah. Herbal apa Pak itu? Lebih baik ya sambil membawa oleh-oleh. Ya, sebuah herbal itu saya pakai sampai sekarang, dan akhirnya saya merasa nyaman alhamdulillah jarang kumat itu, jarang kambuh ya. Kalau saya hitung secara ekonomi, dulu per bulannya saya 300 sampai 500, ambil rata-rata 300. Mulai 2016 saya itu sudah menghemat 21 juta. Kalau dibelikan sepeda motor dapat 1 ya. Dan dari herbal itu saya pakai sampai sekarang. Kemudian berikutnya saya juga ditemani oleh 2 burung seriti yang ada di depan rumah. Saya pernah posting di Facebook, seritiku oh seritiku ya. Dan ajaibnya burung seriti ini 1 bulan sebelum saya pindah, beliau nggak ada, burung-burung ini nggak ada. Jadi 1 bulan sebelum pindah dia sudah nggak ada di rumah. Cuman burung seriti ini saya sukanya, dia membangunkan saya tiap habis kerja, biasanya tertidur ya. Pada saat sholat maghrib itu dia masih berputar-putar di kamar itu, karena saya kasih lubang untuk dia masuk. Kemudian begitu pula subuh ya. Jadi saya sangat senang sekali sama seritiku oh seritiku. Sebetulnya rindu ya kalau dengar suaranya, tapi nggak tahu kemana itu. Lalu saya di kecamatan itu merasa nyaman bekerja dengan teman-teman. Bahkan saya mengatakan waktu itu saya sebenarnya ingin purna di sini. Keinginan saya membeli satu petak lahan lah untuk dibuat rumah. Tapi ternyata rencana manusia
belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Jadi saya dikembalikan lagi setelah dapat 1 tahun 2 bulan, saya dipanggil lagi memperkuat dinas kesehatan sampai akhirnya saya pensiun di dinas kesehatan. Jadi itulah, dan lagu yang saya buat ini mungkin agak ngepop ya, namanya adalah saya beri judul Waterfall atau air terjun, dan semua terinspirasi dari cita-cita yang saya buat ini. Dan kesimpulannya, apapun tugas yang diberikan pimpinan dimanapun kita ditugaskan, kita tetap semangat, amanah. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang berbeda, itu aja. Dan kita tulus meniatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya niat bertugas di tempat yang baru. Insya Allah lancar.